Halo, nama saya Sofi Daviana Afghani dari kelas 11 IPS 3. Saya akan mempresentasikan tentang revolusi Cina. Revolusi Cina. Revolusi sendiri bisa diartikan sebagai perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Revolusi Cina ditandai adanya gerakan yang dilakukan untuk menumbangkan dinasti Manchu dan juga dengan perubahan kebudayaan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, revolusi Cina dikenal sebagai revolusi Xinhai. Revolusi Cina dimulai pada 10 Oktober 1911. Melalui revolusi ini, dihasilkan pula suatu pemerintahan baru dan pertama di Asia yang berbentuk republik. Sebuah revolusi yang berhasil menggulungkan dinasti kekaisaran terakhir Cina, yaitu dinasti Qing, dan mendirikan Republik Tiongkok atau ROC. Revolusi ini sekaligus mengawali serangkaian revolusi yang terjadi di Cina selama abad ke-20. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang melatar belakangi revolusi Cina, yaitu 1. Pemerintahan Manchu telah mendapatkan pengecapan sebagai pemerintahan yang kolot. Kedua, kekalahan Cina dalam peperangan melawan Jepang. Yang ketiga, terjadinya korupsi dan pemborosan yang semakin meningkat, salah satunya di Istana Manchu. Yang keempat, munculnya kaum intelektual Cina yang ingin menjatuhkan dinasti Manchu dengan paham-paham yang bersumber dari Barat. Yang kelima, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap dinasti Manchu. Sekarang adalah revolusi penumbangan dinasti Manchu. Tumbangnya dinasti Manchu pada akhir 1912 merupakan tonggak awal perubahan pola pikir rakyat Cina yang menjadi lebih modern dengan paham demokratis dan nasionalis yang berdampak pada pergerakan nasional rakyat Cina menghapus kebebasan feudal yang berlangsung berabad-abad. Latar belakang revolusi Cina. Yang pertama ialah periode modern Cina dibuka dengan kekalahan pertama dari Barat dalam Perang Candu pertama pada tahun 1842. Sejak saat itu, Istana Qing yang diperintah oleh orang-orang dari etnis Manchu berjuang untuk menahan gangguan asing ke Cina. Yang kedua, setelah kekalahan dalam Perang Candu kedua pada tahun 1860, Qing mencoba memodernisasi dengan mengadopsi teknologi Barat, tentu melalui gerakan penguatan diri dari tahun 1861. Dalam perang melawan Taiping dari 1851 sampai 64, Nian dari 1851 sampai 68, kaum Muslim Yunan dari 1857 sampai 68, dan Lautan Barat dari 1862 sampai 77. Pasukan imperial tradisional terbukti tidak kompeten dan menunjukkan lemahnya pemerintahan imperial. Yang ketiga, pada tahun 1895, Tiongkok mengalami kekalahan lain selama periode Perang Tiongkok-Jepang pertama. Kekalahan ini menunjukkan bahwa masyarakat feodal Cina tradisional juga perlu dimodernisasikan jika ingin mencapai kemajuan teknologi dan komersial. Yang keempat, terakhir, ide-ide revolusioner tersebut digaungkan oleh orang Tionghoa yang tinggal di luar negeri, terutama di Asia Tenggara dan Amerika. Mereka yang pada umumnya akademisi berpendidikan Barat mulai mendesak baik untuk reformasi atau revolusi langsung. Selanjutnya pada masa pemerintahan Sun Yat-sen.
Kang Youwei dan Liang Qichao muncul sebagai pemimpin mereka yang mengusulkan pembentukan monarki konstitusional. Sementara Sun Yat-sen memimpin kelompok campuran yang bersama-sama membentuk Aliansi Revolusi atau Tongmenghui. Aliansi Revolusioner ini memiliki misi untuk mengganti pemerintahan Qing dengan pemerintahan republik. Sun sendiri adalah seorang nasionalis dengan beberapa kecenderungan sosialis. Aliansi Revolusioner telah melakukan beberapa usaha pemberontakan melawan Qing di tahun ke tahun menjelang revolusi. Namun, semuanya berhasil dihentikan oleh tentara Qing. Ya, selanjutnya berdirinya Partai Nasional di Cina. Ya, adanya Partai Nasional di Cina ini pada tanggal 25 Agustus 1912, yaitu Song Jiaoren dan Sun Yat-sen membentuk partai baru, Partai Nasional Cina di Guangdong. Partai Nasional Cina atau PNC merupakan gabungan dari beberapa partai, di antaranya Partai Demokrasi, Partai Persatuan, Partai Republik, dan Perkumpulan Persatuan. Setelah berhasil memimpin revolusi Cina, Sun Yat-sen berniat untuk merealisasikan cita-citanya yang dikenal dengan Sanminchui atau 3 asas rakyat. Yang pertama, Minsen, yang berarti nasionalisme. Asas yang dimaksud merupakan adanya satu bangsa dan satu negara, yakni bangsa Cina sebagai satu kesatuan. Yang kedua, Mincu, yang berarti demokrasi, artinya bahwa kedaulatan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Ia menginginkan pemerintahan Cina dalam bentuk wajah yang baru, yakni republik yang demokratis. Yang ketiga, Minseng, yang berarti sosialisme. Artinya bahwa sosialisme adalah asas kehidupan bangsa Cina dan berharap seluruh rakyat Cina dapat mencari nafkah yang layak guna memenuhi kehidupan yang sejahtera. Ya, selanjutnya adalah berdirinya Partai Komunis Cina atau Gongchandang. Ia dilatar belakangi oleh revolusi Rusia atau Bolshevik. Karena setelah revolusi ini berhasil, komunisme mulai membentangkan sayapnya ke seluruh dunia. Salah satunya adalah negara Cina. Keberhasilan revolusi Bolshevik sangat menarik perhatian para intelektual Cina, sehingga mereka banyak mempelajari buku-buku ajaran komunisme. Hilangnya kepercayaan intelektual Cina terhadap negara-negara Barat semakin membuat mereka menyukai paham komunis. Uni Soviet yang sedang mengembangkan komunis mulai mencari jalan. Salah satunya adalah mengeluarkan manifesto politik yang menguntungkan Cina pada Juli 1919 yang oleh Deputi Komisaris Urusan Luar Negeri Leo Caracan. Berikut adalah beberapa dari manifesto politik tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Uni Soviet akan mengembalikan semua daerah dan konsensi yang didasarkan atas perjanjian tidak seimbang kepada Cina. Yang kedua, hak ekstrateritorialitas dan pampasan perang dari perang boxing akan dihapus. Yang ketiga, Uni Soviet akan berhenti ikut serta dalam mengelola bea cukai dan pajak garam di Cina. Kemudian, pada tahun 1919 didirikan cabang Komintern
atau Komunis Internasional di Shanghai di bawah pimpinan Voitinsky. Kemudian, atas desakan Komintern, berdirilah Partai Komunis di Cina pada Juli 1921. Yang menjadi Sekretaris Jenderal PKC pertama adalah Chen Duxiu. Ya, selanjutnya Perang Cina-Jepang kedua. Perang Tiongkok dan Jepang kedua pada 7 Juli 1937 sampai 9 September 1945. Adalah perang besar antara Tiongkok dan Jepang sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Perang ini adalah perang Asia terbesar pada abad kedua. Walaupun kedua negara telah sebentar-sebentar berperang sejak tahun 1931, perang berskala besar baru dimulai sejak tahun 1937 dan berakhir dengan menyerahnya Jepang pada tahun 1945. Perang ini merupakan akibat dari kebijaksanaan imperialis Jepang yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Jepang bermaksud mendominasi Tiongkok secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki Tiongkok. Pada saat yang bersamaan, kebangkitan nasionalisme Tiongkok dan kebulatan tekad membuat perlawanan tidak bisa dihindari. Pada tahun 1937, kedua pihak sudah bertempur dalam insiden-insiden kecil dan lokal untuk menghindari perang secara terbuka. Invasi Manchuria oleh Jepang pada tahun 1931 dikenal dengan nama Insiden Mukden. Bagian terakhir dari penyerangan ini adalah insiden jembatan Marco Polo pada tahun 1937 yang menandai awal perang besar-besaran antara kedua negara. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.